Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, Sivitas BUSDM. Saya Wira Fitria akan memandu sharing session episode 16 kali ini. Eh, eh, Sharing session episode kali ini akan membahas topik tentang proses pengusulan pemberhentian pensiun PNS di lingkungan BRIN. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Diajeng Laraswati Hanindiani, SEMSI. Beliau adalah analis SDM aparatur ahli media. Yang kedua, tanya jawab yang masing-masing akan kita bagi menjadi dua sesi. Masing-masing akan ada dua pertanyaan. Untuk bisa juga pertanyaan bisa melalui kolom chat. Yang keempat adalah kuis. Dalam kuis kali ini akan diambil dua pemenang dan dengan nilai tertinggi, dan para pemenang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai dengan mendengarkan paparan dari Bu Ajeng. Kepada Bu Ajeng, kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu di lingkungan BRIN, izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu, terdengar. Jelas, Bu. Terima kasih. Pada siang hari ini, saya dari tim mutasi umum akan menyampaikan sharing session episode ke-16 dari Biro SDM yang berjudul Proses Pengusulan Pemberhentian Pensiun PNS di Lingkungan BRIN. Pokok bahasan sebenarnya untuk proses pemberhentian ini tidak cukup hanya satu session. Jadi pokok bahasan pada siang hari ini dibatasi sampai di 5 topik ini, yaitu pertama dasar hukum, jenis pemberhentian, alur proses pemberhentian, aplikasi yang digunakan untuk proses pengusulan, dan proses input unsur pemberhentian PNS yang dikerjakan oleh tim mutasi umum. Dasar hukum yang kami gunakan dalam memproses pemberhentian eh, pegawai di lingkungan BRIN ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 yang masih digunakan, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Signas Iptek. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018, dan yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan proses pengusulan ini adalah Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Selanjutnya, jenis-jenis pemberhentian PNS menurut Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Yang pertama adalah diberhentikan dengan hormat. Kedua, diberhentikan tidak dengan hormat. Dan yang ketiga, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Penjelasannya, yang dimaksud dengan pemberhentian dengan hormat adalah mengajukan permintaan sendiri. Dulu istilahnya pensiun dini ya, tapi sekarang disingkat dengan APS atau atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua, telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan undang-undang yang berlaku, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya atau menderita sakit yang membahayakan, dinyatakan meninggal dunia ketika sedang tidak menjalankan tugas, dinyatakan hilang dan dianggap meninggal pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang.
Yang berikutnya diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan pidana penjara minimal 2 tahun karena tindak pidana berencana, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dikarenakan pidana penjara karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pidana umum, dan melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NKRI 1945. Yang ketiga, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena terbukti menggunakan ijazah palsu, melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, dijatuhkan pidana penjara kurang dari 2 tahun karena tindak pidana berencana. Ini adalah jenis-jenis pemberhentian PNS yang ada di lingkungan PNS. Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun. Batas usia pensiun itu adalah batas usia maksimal eh, yang yang menjadi klimaks dari pegawai dalam eh, apa, melakukan pekerjaannya ya. Jadi ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh setiap PNS dapat mencapai batas usia pensiun. Untuk fungsional umum dan fungsional ahli pertama sampai muda dan fungsional keterampilan, batas usia pensiunnya atau disingkat BUP ini ada 58 tahun. Sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya kecuali peneliti dan rekayasa adalah 60. Selanjutnya untuk eh, tingkat madya atau fungsional lain ahli utama adalah 65, sedangkan yang eh, untuk peneliti dan rekayasa jenjang utama adalah 70 tahun. Ada pertanyaan, apakah setelah saya mencapai batas usia pensiun saya akan mendapat kenaikan pangkat pengabdian? Ya, bisa dapat berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002, hal kenaikan pangkat pengabdian asal memenuhi syarat. Ya. Yang pertama syaratnya adalah memiliki masa kerja 30 tahun secara terus-menerus dan minimal 1 bulan dalam pangkat terakhir. Ya, jadi ada masa kerja dan ada batas minimal 1 bulan dalam pangkat terakhir. Nanti saya beri contoh. Kemudian 20 tahun secara terus-menerus dan minimal 1 tahun dalam pangkat terakhir. 10 tahun secara terus-menerus dan minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, SKP bernilai baik. 3, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir atau bebas hukdis singkatannya. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai masa kerja sudah 30 tahun, eh, akan pensiun pada bulan Mei, tapi Bapak Ibu eh, pada bulan Aprilnya naik pangkat eh, April gitu ya. Untuk minimal 1 bulan, jadi sudah 1 bulan dari pangkat terakhir, ini Bapak Ibu dapat mendapat mencapai batas usia pensiun dengan kenaikan pangkat pengabdian atau KPP. Tetapi seandainya Bapak Ibu pensiun pada bulan Juni, padahal Bapak Ibu, maaf, maaf, misalnya Bapak Ibu masa masa kerja sudah 30 tahun, tetapi eh, belum dalam 1 bulan pangkat terakhir, maka itu tidak mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi persyaratan ini harus dipenuhi. Demikian juga dengan SKP. SKP bernilai baik akan mendapatkan BUP dengan KTP. Yang ketiga, alur proses pemberhentian PNS. Sebenarnya kalau untuk pegawai ini hanya dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, PNS updating data di Simpek dan MySAPK. Mengupdate data pribadi di Simpek dan MySAPK. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, menginput usul
pemberhentian atau pensiun melalui intrabrin layanan kawasan. Ini saja sebenarnya alur proses yang harus dilakukan oleh pegawai. Dan kemudian layanan SDM, LKSDM, kawasan akan mencetak DPCP. DPCP adalah data perorangan calon penerima pensiun. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu pegawai meremajakan data atau mengupdate data, maka dan juga menginput usul melalui layanan kawasan, selanjutnya tugas kami di tim mutasi umum akan memproses proses pemberhentian Bapak Ibu PNS yang akan pensiun baik ke BKN ataupun ke Seknek sesuai dengan pangkat golongan Bapak Ibu melalui SIASN atau SIAP. Berikut yang ini adalah proses bisnis, proses pemberhentian untuk ASN atau PNS di lingkungan BRIN yang kami gunakan di lingkungan BOSDM khusus untuk pelaksana. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam proses pemberhentian PNS? Yang pertama adalah Simpek BRIN. Simpek itu singkatan dari Sistem Informasi Kepegawaian BRIN yang digunakan oleh para pegawai untuk melakukan peremajaan data. Kemudian MySAPK adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang didesain oleh BKN. Ini juga pegawai melakukan peremajaan di sini. Dan kemudian Intrabrin. Intrabrin ini adalah layanan kawasan untuk pegawai membuat pengajuan usulan melalui e-lawas. Itu elektronik, lawas itu layanan kawasan. Jadi pegawai cukup melakukan peremajaan data di dua sistem aplikasi ini, kemudian menginput usulannya di Intrabrin. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak familiar dengan aplikasi ini, bisa menghubungi layanan kawasan untuk membantu bagaimana menginputnya, bagaimana dan melengkapi datanya. Nanti akan dibantu seperti digitalisasinya, scan dokumen di layanan kawasan. Selanjutnya, aplikasi yang kami gunakan adalah SIASN. SIASN ini adalah Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, SN, yang didesain oleh BKN. Ini di sini tim mutasi melakukan peremajaan data dan input usul pemberhentian untuk golongan di jabatan tertentu. Kemudian SIAP adalah sistem aplikasi yang didesain oleh Seknek, ya, sistem informasi pejabat pemerintah, ya, sistem informasi pejabat pemerintah untuk menginput usul pemberhentian pegawai untuk JF utama dan pegawai golongan 4C ke atas. Ini dua sistem aplikasi ini yang nanti akan digunakan oleh tim mutasi umum BOSDM untuk memproses proses pemberhentian Bapak dan Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang tidak familiar dengan aplikasi-aplikasi ini, khususnya 3 yang pertama ini? Mungkin ada ya, mari kita lihat bersama-sama Simpek BRIN itu seperti apa. Simpek BRIN adalah sistem kepegawaian BRIN. Isinya di sini adalah data personal, data pribadi, data keluarga, kemudian pendidikan dari pegawai, penilaian, di sini ada penilaian angka kredit, penilaian kinerja, dan sebagainya di sini. Kemudian ada riwayat dan aktivitas ilmiah,
kedisiplinan, jadi riwayat kedisiplinan ada di sini, dan arsip. Kemudian karir ini berkaitan dengan misalnya kenaikan gaji berkala berapa, kemudian eh, kapan, kemudian masa akhir pensiun itu kapan, itu ada informasinya di sini. Nah, di sini kami meminta kerjasama dari Bapak Ibu yang akan pensiun untuk mengupdate datanya di sini juga. Itu atau jika Bapak Ibu ingin melihat atau melengkapi dokumen-dokumen bisa di-upload di sini eh, supaya itu memudahkan jika data dan dokumen di e-Lawas tidak lengkap. Kemudian ini tampilan dari MySAPK. MySAPK itu apa? Aplikasi ini didesain oleh BKN, ya. Adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Di sini juga ada riwayat-riwayat kita hampir sama dengan Simpek, tapi ini adalah versi dari BKN. Jadi biasanya sih yang sudah dilakukan oleh SIK di BOSDM, SAPK ini disinkron ke Simpek kita. Selanjutnya, bagaimana cara pegawai mengupload atau menginput usulan pemberhentiannya. Nah, ini melalui layanan kawasan intrabrin. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Eh, Kalau Bapak Ibu membuka intra.brin.go.id akan muncul di sini. Nanti ada beranda intra. Kemudian ada di sebelah bagian tengah itu ada layanan kawasan. Kemudian menunya ada di sebelah kiri ini. Apa yang akan Bapak Ibu perlukan? Misalnya eh, pemberhentian, ya, karena mau mau pensiun, jadi pemberhentian pegawai negeri misalnya mencapai batas usia pensiun. Berkas apa saja yang harus diupload atau dilengkapi di e-Lawas ini? Semua ada sesuai dengan jenis pemberhentiannya. Di sini diantaranya ada salinan SK CPNS, SK pangkat terakhir, kemudian eh, jabatan terakhir, SKPNS, foto terbaru berlatar merah, dan DPCP. DPCP ini adalah daftar perorangan calon penerima pensiun. Nah, di sini DPCP ini menjadi awal dari pemrosesan kami di sini karena berisi nama-nama siapa yang akan menjadi penerima pensiun dari proses pemberhentian ini. Misalnya pegawai yang bersangkutan, anak istri atau suami pasangan, ya, kemudian anak. Eh, Kami mengingatkan pentingnya peremajaan data keluarga, terutama keluarga inti, ya, karena banyak kasus menjadi tidak menjadi kurangnya peremajaan data keluarga itu tidak tidak memudahkan pekerjaan di penerbitan SK pensiun Bapak Ibu. Jadi sering menjadi kendala karena eh, tidak melaporkan kelahiran anak. Jadi misalnya eh, ternyata ada anak, tapi karena tidak dilaporkan, tidak disimpek, tidak ada datanya di SIAS, MySAPK tidak ada, di SIASN juga tidak ada, sehingga DPCP tidak muncul nama anak. Padahal anak itu berhak menerima pensiun dari bapak atau ibu pegawai. Kemudian update status istri. Apakah istri masih ada? Apakah istri masih hidup? Apakah istri bertambah atau istri berkurang karena meninggal? Nah, itu mohon diupdate gitu supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oh, ternyata ada istri yang juga berhak. Oh, ternyata istri yang pertama sudah meninggal.
Hal-hal yang seperti ini mohon diremajakan datanya atau setidaknya diinformasikan ke layanan kawasan sehingga data terupdate. Kemudian yang sering juga menjadi tidak mempermudah pekerjaan kami di tim mutasi adalah konsistensi tanggal kelahiran. Misalnya tanggal kelahiran di akte lahir berbeda dengan di surat keterangan sekolah dari anak misalnya. Demikian juga untuk eh, pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang sering bermasalah juga nama. Nama di CPNS berbeda dengan nama di PNS dan nama di IASN. Ada singkatan-singkatan nama. Jadi mohon dari sekarang konsistensi menyingkat nama juga dijaga. Demikian juga dengan status anak. Misalnya anak sudah menikah. Karena anak yang sudah menikah tidak berhak menerima hak pensiun. Kemudian anak masih sekolah, mohon dilengkapi dengan surat keterangan anak tersebut masih sekolah dan lain-lain. Jadi mohon ini pentingnya peremajaan data untuk memudahkan kami, mempercepat kami memproses terbitnya SK pensiun Bapak Ibu. Nah, di sini adalah contoh data perorangan calon penerima pensiun, biasa disingkat DPCP, Pegawai Negeri Sipil. Ini menjadi awal berkas yang pertama yang dicetak biasanya oleh layanan kawasan untuk ditandatangani pegawai yang akan pensiun. Di sini ada beberapa bagian. Pertama keterangan pribadi. Di sini ada nama, NIP, tanggal tempat, tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian ada masa kerja, mulai masuk PNS kapan, dan kemudian keterangan keluarga, istri atau suami, nama, tanggal lahir, menikah tanggal berapa, istri suami keberapa, dan kemudian anak. Ya, anak yang di sini yang menerima hak pensiun adalah anak kandung. Ya, anak kandung dari pegawai yang bersangkutan. Kemudian alamat sesudah pensiun. Alamat sudah pensiun dicantumkan lengkap, selengkap mungkin. Dan pada poin keempat, di sini ada pernyataan yang menyatakan demikian. Dengan ini saya menyatakan akan mengembalikan seluruh barang inventaris milik negara setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan apabila saya tidak mematuhi, saya bersedia diambil tindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini kemudian menjadi persyaratan dalam bentuk surat BMN, surat bebas BMN, barang milik negara. Ya, jadi mohon ini dilengkapi karena nanti akan menjadi persyaratan untuk menerima SK pemberhentian pembayaran. DPCP ini diperiksa sebaik-baiknya, dibaca sebaik-baiknya oleh pegawai, kemudian nanti ditandatangani oleh calon penerima pensiun dan ditandatangani oleh Kepala Biro SDM. Setelah pegawai meremajakan data dan menginput usul pemberhentian di Elawas, pegawai menunggu SK pensiun terbit sambil menyiapkan surat keterangan bebas BMN bagi yang belum, karena akan diserahkan saat menerima SKPP dari BPK. Ya. Bagaimana bentuk surat keterangan BMN? Seperti ini. Jadi nanti Kepala Biro Manajemen BMN, BMNP, nah, ada pengadaannya ya, akan mengeluarkan surat bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Yang kelima, jadi sampai di tahap sampai 4 tadi, pegawai selesai tinggal menunggu ya sambil melengkapi surat BMN bila belum diterbitkan. Nah, selanjutnya kemana usulan itu? Usulan itu akan diproses oleh tim mutasi umum ya. Setelah berkas-berkas masuk ke Ilawas,
Bapak Ibu jangan khawatir, berkas itu akan hilang karena semuanya dalam bentuk digital. Kita sudah lebih maju, tidak lagi menggunakan berkas dalam bentuk hard copy, tapi digital. Dan itu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat status dari berkas-berkas Bapak Ibu dari eh, Ilawas tersebut. Apakah statusnya masih diverifikasi oleh layanan kawasan, apakah sudah diverifikasi, ataukah sudah sampai di pelaksana pusat, ataukah sudah terbit. Itu bisa dimonitor. Kami yang sudah memproses input usul dari Bapak Ibu diberi waktu 125 hari untuk memproses SK Bapak Ibu sampai terbit maksimal 125 hari. Ya. Tim mutasi umum akan menginput usul perhentian PNS sesuai golongan atau jabatan fungsional dan jenis pemberhentian melalui SIASN dan SIAP. Jadi SIASN itu proses ke BKN dan SIAP itu proses ke Seknek sesuai JF, jenjang Bapak Ibu dan golongan. Setelah itu akan terbit pertimbangan teknis dari BKN. Setelah terbit pertimbangan teknis dari BKN, kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan SK pensiun untuk golongan 4B ke bawah di instansi BRIN dengan DS dari Kepala BRIN. Sedangkan pembuatan disiap untuk pembuatan SK pensiun untuk golongan 4C ke atas jenjang utama, ahli utama dengan DS Bapak Presiden. SIASN adalah sistem informasi ASN. Di dalam SIASN, bentuk layanannya seperti ini. Jadi ada kenaikan pangkat, pemberhentian, sampai permajaan, juga layanan pindah instansi. Jadi kami juga selain layanan kawasan, juga kami membantu permajaan data pegawai di sini. Selanjutnya ini adalah SIAP, bentuk tampilan SIAP, Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah milik Kemenseknek. Jadi hanya tim mutasi umum yang diberi akses untuk memproses pemberhentian pegawai melalui SIAP di sini. Di SIAP menunya juga sama. Di sini ada BUP KPP, Anumerta, non KPP, berhenti atas permintaan sendiri, non BUP janda duda, dan selanjutnya hanya bedanya dengan SIASN, ini hanya untuk jenjang ahli utama 4C ke atas. Setelah terbit SK pensiun, apa yang dilakukan oleh teman-teman di tim mutasi umum? Kami akan memfinalisasi atau istilahnya menutup pekerjaan kami di Ilawas. Jadi di sini ada sisa waktu dari 125 hari, tersisa 84 hari. Di sini menjadi penilaian kami kalau memproses lambat-lambat atau tidak selesai atau tertunda apa masalahnya, itu yang menjadi menjadi penilaian kami juga di sini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, setelah kami klik proses, itu pasti akan langsung kami kerjakan. Semua dapat dinilai atau dimonitor. Selanjutnya kami dari tim mutasi akan melakukan finalisasi output dengan mengirimkan berkas pensiun Bapak Ibu ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Dokumen yang akan terbit untuk proses di Taspen, jadi Bapak Ibu yang pemberhentian berhenti PNS nanti, dokumen yang akan terbit untuk proses di Taspen adalah seperti berikut ini. Ini adalah bentuk pertek BKN, persetujuan teknis dari BKN.
kemudian SKPP, surat keterangan penghentian pembayaran yang akan diterbitkan oleh BPK, dan ini adalah yang paling kanan adalah SK pensiun. SK pensiun Bapak Ibu sekarang sudah bentuknya barcode, dan kemudian ini adalah tanda biru dari tanda tangan, tanda bahwa sudah di DS atau di tanda tangan Bapak Kepala. Setelah pensiun, apakah yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membawa Pertek BKN, SK pensiun, dan SKPP tadi ke Taspen. Dapat dilakukan secara online ataupun daftar on the spot. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ajeng atas paparannya. Untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab. Ada di kolom chat baru ada satu pertanyaan sebentar. Ada dua, akan saya bacakan dulu dari Bapak Asmuri dari LKSDM 4. Mohon untuk dikoordinasikan dengan BKN karena saat DPCP dicetak ada data yang kosong, tidak ngeling atau jabatan pasangan dan nama calon pensiun dan pejabat penandatangan, padahal semua data sudah update. Ada data kosong sering, mungkin bisa dibuat. Data kosong. Baik Pak Asmuri, mungkin kalau ada masalah-masalah dengan sistem dari BKN akan kami coba dikoordinasikan dengan pihak BKN. Gitu ya, Bu Ajeng. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini Eki Haryanto, Pak Eki ya, dari JF2. Mohon infonya, apakah ada pemberitahuan dari BOSDM beberapa bulan sebelum pegawai BUP atau inisiatif dari pegawai yang bersangkutan? Oh ya. Berapa lama proses kepengurusan pensiun ini sampai SK pensiun? Apakah masih diperlukan form yang harus ditandatangani kelurahan atau kecamatan? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Bu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama untuk Pak Asmuri, baik Pak, akan disampaikan. Biasanya itu data sudah terupdate sih Pak ya, masuk ke DPCP. Kemudian, tapi kalau memang ada data yang tidak ngeling, nanti akan kami cek dan sampaikan. Permajaannya sudah diupload tapi ya Pak ya, kalau sudah diupload pasti semua datanya akan terisi, ya. Terutama data-data keluarganya yang harus penting, yang penting. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Eki, pemberitahuannya dari tim BOSDM kawasan masing-masing, Pak. Tapi untuk usulan bisa dari inisiatif dari pegawai yang bersangkutan juga bisa. Kemudian untuk form yang ditandatangani kelurahan atau kecamatan, akta kematian, iya Pak. Itu diperlukan di kecamatan, akte janda atau duda juga tetap diperlukan. Kemudian untuk praktek ya bisa juga tidak usah bawa Pak, bisa dengan SK pensiun juga cukup. Cuman itu untuk menghindari daripada bolak-balik, lebih baik kita membawa berkas lengkap-lengkapnya ke Taspen atau upload jika memang diperlukan. Ya. Mohon disimulasikan pembuatan DPCP melalui SPK. Bu
Tri, ini pembuatan DPCP tidak melalui SAPK, Bu, melalui SIASN. Iya, salah, maaf. Dari SASN. Suara Iya, saya terdengar, Bu? suara terdengar. Gimana, Bu? Maaf. Iya, salah ketik. Masih ingatnya SAPK. Oh, oke. SIASN maksudnya. Bisa. Sebentar. Kemudian yang pertanyaan, berapa lama proses untuk di BOSDM pusat? Apabila sudah lengkap, antara 1 sampai 3 hari Pak di tim. Dan 1 7 hari dari BKN-nya. Selanjutnya setelah terbit pertek, kita akan langsung membuat SK. Nah, SK itu menunggu eh, waktu dari kepala untuk menandatangani. Jadi eh, cepat sekali Pak. Em, untuk DPCP, baik, sebentar Bu ya, semoga terkoneksi ini dengan SIASN. Febrin. Baik, saya izin share. Sudah kelihatan SIASN? Baik, di sini di layanan pemberhentian operator ada unduh dokumen DPCP. Ya, kita langsung unduh, masukkan NIP-nya. Ini contoh ya, Bu. Oh, oh iya, sorry. Berapa ya? Eh, sebentar, kita cari nomor. Oh, ini nggak apa-apa bisa. Request DPCP. Begini aja Bu prosesnya Bu. Tinggal masukkan NIP, nanti akan keluar. Nih, ini kalau datanya lengkap, ya akan masuk semua. Nama nama pegawai, nama anak, nama suami. Ya, data diremajakan dulu ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul. Bagaimana? Ya, maaf Bagaimana? Bu Bu Putri? Iya, makasih Bu, Bu Ajeng. Bu Aceng, maaf. Ya. Asmuri Bu. Ini belum selesai ya saya. Bu Aceng. Bagaimana Bu Putri? Sudah Iya, cukup penjelasannya? tadi DPCP Yang itu resen. jadi nggak kayak dulu di SAPK ya ada barcode ya dari BKN ya Bu ya. Tidak, Bu. Cukup begitu aja, Bu. Tadi masuk ke layanan pemberhentian operator. Di situ ada unduh DPCP. Tinggal masukkan NIP. Terus di PCP. Udah, Bu. Keluar, Bu. Kalau misalnya ada Download. data yang masih belum sesuai nih gitu ya, boleh nggak kita lakukan edit manual PDF? Jadi langsung diremajakan datanya karena nanti data itu akan kita pergunakan untuk penghitungan hak pensiun dan sebagainya, Bu. Oke, berarti kita tetap wajib meremajakan ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya boleh Bu tadi terkait yang menyambung Pak Eki untuk apa form yang harus ditandatangani oleh kelurahan. Ingin memastikan lagi apakah betul daftar susunan keluarga sekarang tidak diperlukan lagi karena sebenarnya
kalau kita baca memang di apa peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 itu kan tidak ada ya, di BKN nomor 3 tahun 2020 juga tidak ada. Tapi di Undang-Undang 11 tahun 69 itu kan menyebutkan ada daftar susunan keluarga. Sebenarnya sih kalau kita mengacu kepada kartu keluarga gitu, kalau kartu keluarganya posisinya yang update, misalnya baru terbit atau apa, ya kita yakin bahwa itu memang eh, apa susunan keluarga yang sekarang gitu ya. Tapi kalau kartu keluarga itu kan nggak setiap saat di apa diterbitkan oleh kelurahan gitu ya, yang lampau. Kemudian ada perubahan keluarga di internal pengusul gitu. Nah, ini bagaimana Bu? Kalau dengan adanya daftar susunan keluarga kemarin kan kita bisa pastikan bahwa itu adalah data yang paling update gitu. Contohnya kalau misalnya ada pegawai yang ternyata misalnya sudah apa misalnya menikah lagi gitu ya, itu kemudian data istrinya kan berarti sudah beda dengan yang sebelumnya gitu. Dengan adanya daftar susunan keluarga kan itu sudah bisa dipastikan memang benar begitu Bu. Iya Bu, silakan aja. Yang penting daftar susunan keluarga yang terbaru, kakak atau yang kalau tidak ada perubahan juga masih bisa dipakai. Silakan aja. Yang mudah juga buat pegawai supaya tidak eh, merepotkan dan atau menghambat proses penerbitan SK pensiun ini. Oh ya, tapi menu di Elawas menurut info tim saya udah nggak ada daftar Sudah susunan diperbaiki, keluarga. Bu. Sudah Nggak ada diperbaiki. daftar, Ya, nggak ada ya daftar susunan keluarga ya. sudah diperbaiki ya. Jelas, Bu Putri? Ya berarti artinya masih boleh kalau kita untuk meyakinkan kalau kakaknya kita anggap sudah lama, terus diupdate dengan daftar susunan keluarga ya Bu ya. Ya, Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Putri. Untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Ahmad Husyairi. Apakah golongan 4B sama dia pendidikan S1 pensiun umur 65 tahun juga? Langsung. Iya Bu, iya Pak. Pak Ahmad Gusyari, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Selama yang bersangkutan masih memegang jabatan fungsional tersebut, pensiun umur 65 Pak. Rekayasa Alimadia umur 65. Saya ada tambahan untuk pertanyaan Bu Putri tadi. Beberapa kelurahan atau desa tidak bersedia menerbitkan daftar susunan keluarga lagi. Yang terpenting, tim kawasan mengkonfirmasikan ke pegawai yang bersangkutan soal kebenaran data DPCP-nya. Karena itu seperti yang tadi saya sampaikan, DPCP itu menjadi dasar kami untuk memproses pensiun. Jadi jangan sampai DPCP sudah ditandatangan, kami memproses ternyata ada data yang belum update seperti anak yang sudah tidak ada terdaftar, tidak dalam keluarga, atau istri sudah meninggal, atau dan sebagainya, perubahan-perubahan itu. Ya, makasih Bu Ajeng. Untuk pertanyaan Pak Ahmad Gusyairi ada sedikit tambahan. Rekayasa akan diberikan kesempatan sekolah sampai dengan tahun 2024. Kalau tidak salah sesuai dengan peraturan tentang rekayasa ya Pak. Jenis rekayasa yang masih digunakan tahun 2016. Tapi akan lebih jelas akan kami konfirmasikan dengan koordinator yang menangani jabatan fungsional rekayasa. Jelas ya, Pak Ahmad Husyairi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Chantar Harumi untuk mendapatkan DPCP inisiatif pegawai sendiri
upload dari SISN atau menunggu kiriman dari mutasi? Ya, silakan Bu Ajeng. Terima kasih Bu Chantar. Untuk DPCP yang mencetak itu layanan kawasan. Pegawai tugasnya, kewajibannya hanya meremajakan data sebenar-benarnya dan kondisi yang terakhir. Jadi nanti DPCP akan dicetak oleh kawasan dan kawasan akan mengkonfirmasi ke pegawai yang bersangkutan. Jadi pegawai tidak buka-buka di SIASN. Dari Pak Ali, SK pensiun barcode terlalu kecil sehingga waktu proses pensiun di PT Taspen sulit terscan. Pensiun barcode terlalu kecil. Taspen download ini di aplikasi BSR Design. Ini bisa di-scan di sini. Nggak perlu. Oke. Eh, bisa di-upload, diinstal ya aplikasi dari BE Sign ya supaya barcode-nya menjadi lebih besar Pak Ali, dapat terlacak. Satu pertanyaan lagi ya, maaf Bapak Ibu, ingat waktu. Seluruh instansi di Indonesia sama barcode-nya ya, jadi mestinya bisa digunakan di semua taspen. Cukup jelas ya Bapak Ibu, ada dua penanya. Mungkin saya akan membatasi dua penanya terakhir. Dari Bapak Imam Wahyudi. Bapak Imam Wahyudi, pengajuan pensiun atas permintaan sendiri belum mencapai BOP, yang bersangkutan telah menduduki pangkat terakhir lebih dari 1 tahun. Apakah bisa mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan setingkat di atasnya? Terima kasih Pak Imam Wahyudi. Tidak bisa Pak, itu persyaratannya harus mencapai batas usia pensiun dulu plus masa kerja dan masa pangkat terakhir. Jadi itu persyaratan pertamanya justru BUP-nya dulu, Pak. Kalau Bapak belum mencapai BUP ya tidak dapat KPP. Semoga jelas ya, Pak. Ada dua penanya terakhir, cukup Ibu, dua penanya terakhir. Selamat siang dari Mbak Nia dari LKSDM 7. Selamat siang Bu, izin bertanya bagaimana cara menghitung masa kerja golongan, masa kerja pensiun, dan masa kerja PNS yang biasanya tertuang di DPCP. Mohon diberikan contoh jika PSN dengan masa kerja normal dan jika ada honorer atau PMK. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar, saya share. Bagaimana cara menghitung masa kerja? Seperti ini Bapak Ibu. Masa kerja PNS itu dihitungnya dari TMT pensiun dikurangi TMT CPNS. Masa kerja pensiun itu dari TMT pensiun dikurangi TMT CPNS ditambah eh, PMK, perhitungan masa kerja. Sedangkan masa kerja golongan, TMT berhenti dikurangi TMT KP terakhir ditambah masa kerja KP terakhir. Maaf, bingung nggak Bu? Bisa datang ke lantai 21 Bu, nanti kita belajar bersama. Jauh di Jogja. Ya. Oh, Gimana, jauh di Jogja ya. Mbak Nia? Nanti kita Zoom ya Bu. Bu Nia, kita Zoom ya Bu ya. Nanti Iya, ada Bu. pakarnya di sini Bu.
Baik. Oke, Bu. Satu lagi dari Pak Al Imron Ali ya. Imron ya, Ya, mohon. Pak Imron, kalau memang belum dicairkan, bisa bisa dicairkan asal memenuhi persyaratan-persyaratannya. Persisnya saya kurang paham, tapi tapera itu bisa dicairkan. Gitu. Satu lagi ya, satu Iya, satu lagi lagi dari terakhir. Ibu Rosita. Data apa saja yang terdapat dalam daftar susunan keluarga? Maksudnya gimana ya, Bu ya? Untuk DPCP mungkin maksudnya, atau penerima hak pensiun. Untuk penerima hak pensiun Iya, untuk sampai pensiun. 25 tahun asalkan anak tersebut belum menikah dan masih bersekolah. Dan itu didukung dengan surat keterangan sekolah. 25 tahun ya, Bu? Ya, Sampai 25 tahun. oke. Baik. Baik ya. Untuk sharing Bapak Ibu sekalian, untuk sharing session episode 16 kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Untuk mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pensiun, nanti bisa menghubungi PSI masing-masing dari LKSDM. Terima kasih atas semua atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.